Yang terhormat Ibu Siska selaku dosen hukum dagang dan teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Saila Nopianti dengan NPM 112 bersama rekan-rekan saya ada Rifki Arif Herianto dengan NPM 098, ada Nabila Junior dengan NPM 122, dan ada Rita Dwi Kundari dengan NPM 123. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum kepailitan. Baik, langsung saja kita bahas bagian yang pertama yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pengertian kepailitan. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah sebagai berikut. Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pengertian menurut para ahli, Subekti dan R.T. Trosudibyo mendefinisikan kepailitan sebagai keadaan berhenti membayar oleh debitor, meskipun nilai harta debitor mungkin lebih besar daripada utangnya. Yang kedua, Gunawan Wijaja menyatakan bahwa kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan oleh keputusan hakim, di mana semua harta debitor yang dinyatakan pailit disita untuk kepentingan semua kreditornya. Yang ketiga, Henry Campbell Black dalam pandangannya, istilah pailit berasal dari bahasa Perancis dan memiliki makna yang berkaitan dengan kemacetan pembayaran, di mana seorang pedagang bersembunyi atau melakukan tindakan yang mengelabui kreditornya. Yang terakhir, Black's Law Dictionary memberikan pengertian pailit yaitu dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Masuk ke sejarah kepailitan, kepailitan memiliki dinamika sejarah yang cukup panjang. Dimulai pada sebelum berlakunya Fallesman-Verordening atau undang-undang tentang kepailitan. Nah, pada awal abad ke-19 itu Prancis menjajah Belanda. Kemudian berlakulah Code de Commerce atau KUHD dari 1 Januari hingga 30 September 1838. Nah, Code de Commerce ini hanya mengatur kepailitan bagi kaum pedagang saja, tidak mengatur kepailitan bagi kaum bukan pedagang. Nah, setelah Belanda merdeka dari Prancis, disusunlah Wetboek van Koophandel yang terdiri dari 3 buku, di mana dalam buku 3-nya itu mengatur tentang kepailitan bagi kaum pedagang. Nah, sementara itu Reglement of the Rechtsvordering mengatur kepailitan bagi yang bukan kaum pedagang. Nah, seiring berjalannya pelaksanaan kedua aturan itu, dalam prakteknya menimbulkan kesulitan karena adanya perbedaan atau keterbedaan peraturan, yakni bagi kaum pedagang dan kaum yang bukan pedagang. Oleh karena itu dibuatlah aturan baru yang lebih sederhana, yaitu Fallesman-Verordening Stadsblad 1905 nomor 217 yang mencabut kedua aturan tadi tersebut dan berlaku lebih luas. Lanjut, kemudian pada masa berlakunya Fallesman-Verordening Stadsblad 1905 nomor 217, Junto Stadsblad 1906 nomor 348. Nah, Fallesman-Verordening ini diundangkan pada tahun 1906, ditunjukkan terutama untuk golongan Eropa dan golongan Timur Asing. Sementara golongan pribumi itu harus melakukan penundukan diri untuk dapat mengakses peraturan ini. Peraturan Fallesman-Verordening ini memiliki kelemahan signifikan, seperti tidak adanya batasan waktu untuk penyelesaian kasusnya, tepatnya kasus kepailitan dan diskriminasi hukum yang menguntungkan kalangan tertentu. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Fallesman-Verordening tetap berlaku berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan semua peraturan yang ada tetap berlaku selama selama belum ada penggantinya. Nah, dan seiring berjalannya waktu
dan kebutuhan akan peraturan yang lebih komprehensif tentang hukum kepailitan mengalami perubahan yang cukup signifikan, yakni dengan adanya penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan kemudian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sejarah kepailitan yang ketiga yaitu masa berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Nasional. Faillissemen Verordening Stadsblad 1905 nomor 217 dan Stadsblad 1906 nomor 348 yang awalnya hanya berlaku untuk pedagang yang tunduk pada hukum perdata dan dagang barat. Kurang dikenal dan dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak dianggap sebagai peraturan yang relevan bagi masyarakat pribumi. Hal ini mendorong Republik Indonesia untuk mengembangkan regulasi kepailitan sendiri, dimulai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Selanjutnya pada 18 November 2004, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang disahkan, memberikan kerangka hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi Indonesia pasca krisis moneter. Yang keempat, masa berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 pada tahun 1998. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang mempengaruhi peraturan kepailitan. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan. Perpu ini tidak mencabut faillissemen Verordening yang sudah ada, tetapi mengubah dan menambahkan ketentuannya. Sehingga ada 2 peraturan kepailitan yang berlaku. Perpu tersebut mulai berlaku 120 hari setelah diundangkan pada 22 April 1998 sesuai dengan ketentuan. Perpu harus disahkan oleh DPR untuk menjadi undang-undang setelah disahkan. Perpu ini menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memperbaiki sistem penyelesaian utang di tengah krisis ekonomi yang mendesak. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dikuatkan dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, perubahan atas peraturan tentang kepailitan, faillissement Verordening. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan pembayaran yang adil bagi kreditor dan melindungi debitur dari eksekusi massal. Meskipun tidak sepenuhnya menggantikan peraturan lama, UU ini mengubah, menambah, dan memperjelas ketentuan yang ada dengan mencabut 6 pasal dan menambah 10 pasal baru. Terdapat 3 bab utama dalam undang-undang ini. Bab pertama tentang kepailitan, bab kedua tentang penundaan kewajiban pembayaran utang, dan bab ketiga tentang pengadilan niaga. Perubahan signifikan termasuk penyempurnaan syarat permohonan kepailitan, penegasan fungsi kurator, serta mekanisme penangguhan pelaksanaan untuk melindungi kepentingan semua kreditor secara seimbang. Baik, selanjutnya masa berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang diundangkan pada 18 Oktober tahun 2004 sebagai respon terhadap ketidakcukupan regulasi sebelumnya, yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang tidak memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Meskipun draft rancangan undang-undang ini telah diserahkan sejak tahun 2001, perhatian baru muncul menjelang akhir masa tugas DPR RI. Proses pembahasan dilakukan oleh Komisi 9 yang membidangi ekonomi, bukan Komisi 2 yang membidangi hukum. Undang-undang ini memiliki cakupan yang lebih luas untuk menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur, serta memberikan kepastian dalam proses kepailitan, termasuk pembentukan pengadilan niaga sebagai lembaga khusus untuk menangani masalah kepailitan. Perubahan ini juga mencakup penyempurnaan ketentuan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian ada dasar hukum kepailitan. Nah, yang pertama ini ada kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
dalam konteks sebagai dasar hukum yang umum atau peraturan umumnya dari lembaga kepailitan. Nah, tepatnya itu pada pasal 1131 dan 1132. Kedua pasal tersebut mengatur tentang tanggung jawab debitur terhadap utang-utangnya. Kedua pasal tersebut menegaskan prinsip bahwa seluruh harta kekayaan seorang debitur itu, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, menjadi jaminan bagi semua utangnya. Jadi jika seorang debitur tidak dapat atau tidak mampu membayar utangnya, maka seluruh harta bendanya itu dapat dijual untuk melunasi utang tersebut. Sederhananya, kedua pasal tersebut itu menjadi dasar atas hak kepada kreditur untuk menagih utangnya dari seluruh harta debitur dan memberikan kewajiban kepada debitur untuk bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya. Dan berdasarkan hal tersebut, kepailitanlah kemudian menjadi mekanisme yang mengatur bagaimana proses penagihan dan penjualan harta debitur yang dilakukan secara adil dan efisien sehingga semua kreditur mendapatkan bagian yang sesuai dengan besarnya utang mereka. Nah, isi daripada pasal 1131 KUH Perdata itu berbunyi, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kemudian pada pasal 1132-nya KUH Perdata itu isinya menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Masih seputar dasar hukum daripada kepailitan, jika tadi membahas peraturan secara umumnya atau membahas dalam konteks dasar hukum kepailitan secara umum, kali ini peraturan yang akan dibahas itu adalah peraturan khusus atau peraturan yang lebih spesifik mengenai kepailitan yang menjadi dasar hukumnya, yaitu ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang beserta peraturan pelaksanaannya atau disingkat PKPU. Nah, sebagai dasar hukum yang khusus tentang kepailitan atau bisa dibilang leg spesialisnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini mengatur syarat-syarat dan putusan pailit. Selain itu menetapkan peran pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutuskan suatu permohonan kepailitan dan menunjuk seorang kurator yang bertanggung jawab untuk mengurus dan menyelesaikan harta debitor pailit serta membagikan hasil penyelesaian kepada krediturnya. Semua proses kepailitan dilakukan melalui pengadilan dan diawasi oleh pengadilan yang merupakan lembaga administrasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini diatur tentang tata cara permohonan kepailitan, tata cara pelaksanaan kepailitan, terus tata cara penyelesaian kewajiban oleh kurator, lalu ada tata cara pembatalan perbuatan hukum oleh debitor, dan yang terakhir tata cara pelaporannya kepada pengadilan. Selanjutnya ada asas-asas kepailitan. Nah, penjelasan mengenai asas itu umumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan 4 asas kepailitan yang mendasari atau disebut bisa dibilang utama ya, asas utama. Antara lain itu ada yang pertama ada asas keseimbangan antara kreditor dan debitor. Nah, maksudnya ini Undang-Undang Kepailitan itu diadakan atau eksistensinya Undang-Undang Kepailitan ini untuk memberikan perlindungan yang sama kepada para kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya, namun kepentingan kreditor itu tidak boleh sampai merugikan kepentingan debiturnya. Kemudian yang kedua ada asas kelangsungan usaha. Maksudnya itu asas ini tuh menerangkan bahwa jika dipandang perlu, kurator berwenang untuk melanjutkan usaha si debitur
atas persetujuan panitia kreditur. Apabila hal itu dipandang akan menguntungkan atau potensial bisa dibilang ya pada harta pailit. Lalu yang ketiga itu ada asas keadilan. Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini ada untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya. Lalu yang terakhir ada asas integrasi, yaitu asas ini dalam undang-undang kepailitan itu mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Masuk kepada prinsip daripada kepailitan itu, langsung saja yang pertama itu ada prinsip pari passu pro rata parte, yaitu harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama bagi semua kreditor dan hasil penjualannya harus dibagikan secara proporsional berdasarkan besarnya piutang masing-masing kreditor. Nah, ini menekankan atau menegaskan keadilan dalam pembagian harta debitor untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada prinsip paritas kreditorium, yaitu semua kreditor memiliki hak yang sama terhadap seluruh hak debitor. Nah, ini berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak menjadi jaminan untuk pelunasan utang kepada semua kreditor. Jika debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaannya menjadi sasaran untuk dibagikan kepada kreditor secara adil. Lalu yang ketiga itu ada prinsip structured creditor. Nah, prinsip ini itu membagi-bagi atau mengklasifikasikan kreditor menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama itu ada kreditor separatis ya, yaitu kreditur yang memiliki hak jaminan kebenaran atas piutangnya seperti gadai fidusia, hak tanggungan dan hipotek. Nah, kreditur separatis itu didahulukan dalam pelunasan piutang dibandingkan kreditur preferen. Nah, yang kedua itu ada kreditur preferen. Kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang. Hak istimewa ini bisa berupa piutang-piutang tertentu seperti biaya perkara, uang sewa, harga pembelian benda bergerak, dan upah buruh. Dan yang terakhir itu ada kreditor konkuren ya. Konkuren itu kreditur yang tidak memiliki hak jaminan kebenaran atau hak istimewa. Nah, kreditur konkuren akan menerima pelunasan piutang paling terakhir setelah kreditur preferen tadi dan kreditur separatis terlunasi. Nah, lalu masuk ke prinsip yang keempat itu ada prinsip debt collection. Jadi menekankan bahwa utang debitor itu harus segera dilunasi dengan harta yang dimiliki oleh debitor. Nah, ini bertujuan untuk mencegah debitor menyembunyikan harta dan memastikan pemulihan hutang-hutangnya melalui likuidasi aset-aset debitor. Lalu yang kelima ada prinsip debt pooling, yaitu prinsip yang mengatur pembagian harta kekayaan debitor pailit di antara para kreditornya. Dalam proses ini, kurator bertanggung jawab untuk mendistribusikan aset-aset debitor dengan mengikuti 2 prinsip utama. Nah, prinsipnya ya, yang pertama itu ada paritas kreditorium. Prinsip menegaskan bahwa semua kreditor harus diperlakukan secara adil tanpa membedakan kondisi mereka, sehingga semua berhak atas bagian dari harta debitor sesuai dengan proporsi piutang mereka. Terus yang kedua tuh ada prinsip pari passu pro rata parte, yaitu prinsip memberikan keadilan yang lebih proporsional di mana kreditur dengan piutang lebih besar akan mendapat porsi pembayaran yang lebih besar dibandingkan dengan kreditur yang memiliki piutang lebih kecil. Lalu masuk ke yang keenam, prinsip yang terakhir itu ada prinsip separate legal personality. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan adalah entitas hukum yang terpisah dari individu-individu yang mendirikannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak dalam kepailitan. Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terdapat beberapa pihak kepailitan yang terlibat dengan masing-masing peran dan tanggung jawab tertentu. Yang pertama ada debitor. Debitor adalah pihak yang berhutang, baik kredit atau pinjaman, bisa perorangan atau badan hukum. Yang kedua ada kreditor, yaitu pihak yang memiliki piutang terhadap debitor. Yang ketiga, pihak ketiga mencakup individu atau badan hukum lain yang memiliki kepentingan dalam proses kepailitan, seperti pemegang saham, mitra bisnis, atau pihak lain yang terlibat dalam kontrak dengan debitor. Yang keempat, ada hakim pengawas. Hakim yang bertugas mengawasi jalannya proses kepailitan dan kinerja kurator. Yang kelima, ada pengadilan niaga. Lembaga peradilan yang berwenang untuk menangani perkara kepailitan. Yang keenam, ada kurator. Pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola harta pailit debitor. Syarat kepailitan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan menjadi undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut. Adanya utang. Yang kedua, minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang ketiga, adanya debitor dan kreditor. Yang keempat, kreditor lebih dari satu. Yang kelima, pihak pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan niaga. Permohonan pailit dapat diajukan oleh yang pertama, debitur sendiri. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Yang kedua, seorang kreditor atau lebih. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Yang ketiga, kejaksaan dalam hal untuk kepentingan umum. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Jungko pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Bank Indonesia jika debitor adalah bank. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Badan pengawas pasar modal jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Menteri Keuangan jika debitor adalah perusahaan asuransi dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Kemudian selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai kepailitan harus dinyatakan oleh hakim dan pengadilan. Jadi pembahasan kali ini terkait atau seputar kelembagaan daripada kepailitan atau lebih spesifiknya mengenai pengadilannya. Nah, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU membawa beberapa perubahan penting ya, yaitu diantara itu seperti pembentukan pengadilan niaga itu sebagai wadah ya untuk menyelesaikan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Nah, berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan, khususnya dalam uraian mengenai pokok-pokok penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan, pada sub ke-7 disebutkan mengenai pengertian pengadilan niaga. Nah, yakni penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa pengadilan niaga dengan hakim-hakim yang dengan demikian juga akan bertugas secara khusus. Nah, berdasarkan pengertian tersebut didapat ya bahwa pengadilan niaga ini merupakan turunan-turunan daripada pengadilan khusus ya. Nah, pengadilan niaga juga itu bukanlah merupakan pengadilan baru, tapi merupakan pengadilan tambahan seperti yang dijelaskan pada pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Junto pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai berikut penjelasannya. Nah, di dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah,
Nah, junto lah dengan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yang menyatakan bahwa mengenai pengadilan khusus yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan. Nah, yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian dilanjutkan kembali dalam penjelasan ya pasal 15 ayat 1 Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman itu dijelaskan kembali yang dimaksud dengan pengadilan khusus itu adalah salah satunya pengadilan niaga yang berada di bawah peradilan umum. Nah, lalu kemudian dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU diterangkan secara tegas juga bahwa pengadilan yang berwenang mengadili perkara kepailitan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum. Jadi itulah kenapa bisa disebut dari pengadilan niaga ini merupakan turunan-turunan dari pengadilan umum, lalu pengadilan khusus, sehingga disebutlah seperti pada pengertian pengadilan niaga yang telah tadi disampaikan. Nah, setelah tadi telah dijelaskan mengenai dasar-dasar pengantar mengenai pengadilan niaga ya, sekarang masuk lebih dalam mengenai bisa dibilang kewenangan atau kompetensi ya, yaitu ada dua, kompetensi absolut dan relatif ya. Nah, yang pertama itu ada kompetensi absolut dulu ya dari pengadilan niaga. Nah, kompetensi absolut itu dalam konteks ini pengadilan niaga itu berbicara tentang kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili substansi perkara apa. Nah, dalam hal ini pengadilan niaga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili. Nah, itu ada permohonan, yang pertama ya, permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Nah, itu menurut pasal 300 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Nah, misalnya itu kayak tentang gugatan pembatalan paten. Nah, yang masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Dan yang kedua itu misalnya adalah gugatan penghapusan pendaftaran merek. Nah, yang masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Nah, kemudian kompetensi relatif ya daripada pengadilan niaga. Nah, kompetensi relatif dari pengadilan niaga merujuk kepada kewenangan pengadilan niaga dalam suatu wilayah hukumnya yang hukumnya tertentu, atau berbicara mengenai pengadilan niaga mana dalam memeriksa dan memutus perkara yang masuk dalam kompetensi absolutnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi. Nah, yang pertama, daerah tempat kedudukan hukum debitur. Apabila debitur telah meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia, maka berdasarkan tempat kedudukan hukum terakhir si debitur tersebut. Nah, terus yang kedua itu dalam hal debitur adalah persero atau firma. Nah, pernyataan pailit diputus oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut. Nah, apabila tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Indonesia ya, negara Republik Indonesia, maka berdasarkan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan debitur tersebut menjalankan usahanya yang tadi di wilayah negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, dalam hal debitur merupakan badan hukum. Nah, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Prosedur pengajuan permohonan pailit diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.
yang jika diuraikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan permohonan pilot diajukan ke pengadilan niaga oleh kreditur, debitur, atau pihak berwenang lainnya. Yang kedua, persyaratan. Adanya utang yang jatuh tempo dan tidak dibayar debitur dalam keadaan insolvensi. Yang kedua, putusan pilot. Pengadilan akan memeriksa permohonan dan memutuskan apakah debitur dinyatakan pilot atau tidak. Yang kedua, jika dinyatakan pilot, pengadilan akan menunjuk hakim, pengawas, dan kurator. Yang ketiga, ada pengumuman pilot. Setelah putusan pilot dilakukan, pengumuman secara resmi, kurator akan melakukan rapat kreditur untuk verifikasi tagihan dan membahas rencana perdamaian. Yang keempat, rencana perdamaian. Debitur dapat mengajukan rencana perdamaian untuk mengatur pembayaran utang kepada kreditur. Rencana perdamaian harus disetujui oleh mayoritas kreditur. Yang kelima, ada homologasi. Jika rencana perdamaian disetujui, pengadilan akan mengesahkan homologasi, proses kepailitan akan berakhir dan debitur akan melaksanakan rencana perdamaian. Yang keenam ada likuidasi. Jika tidak ada rencana perdamaian, jika disetujui atau debitur tidak mampu melaksanakannya, maka dilakukan likuidasi. Kurator akan menjual seluruh harta pilot untuk melunasi utang-utang. Yang ketujuh, pembagian hasil likuidasi. Hasil penjualan harta pilot akan dibagikan kepada kreditor sesuai dengan urutan dan proporsi tagihan masing-masing. Setelah semua utang dilunasi, proses kepailitan dinyatakan selesai. Selanjutnya ada skema proses kepailitan. Permohonan pilot atau pengadilan niaga diuraikan menjadi putusan pilot, pengumuman pilot, usulan perdamaian, pemberesan harta pilot, pembahagiaan hasil pengesahan, dan ada kepailitan diakhiri atau diangkat. Upaya hukum dalam kepailitan. Setelah ada putusan pernyataan pilot, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan beberapa upaya hukum, yaitu yang pertama, kasasi. Diajukan ke Mahkamah Agung, dapat diajukan oleh debitor, kreditor dalam persidangan, atau kreditor yang tidak ikut dalam persidangan. Jangka waktu memajukan kasasi sangat terbatas. Proses kasasi memiliki tahapan yang ketat dengan tenggat waktu yang jelas. Yang kedua, perlawanan diajukan kepada pengadilan yang mengeluarkan putusan pilot, biasanya terkait dengan penangguhan hak eksekusi kreditor tertentu. Jangka waktu mengajukan perlawanan terbatas dan putusan perlawanan bersifat final. Yang ketiga, peninjauan kembali (PK). Peninjauan kembali atau PK diajukan jika ditemukan bukti baru yang sangat penting atau ada kesalahan yang sangat jelas dalam putusan. Jangka waktu mengajukan PK lebih panjang dibandingkan kasasi, namun tetap dibatasi. Alasan mengajukan PK harus sangat kuat. Akibat hukum putusan pilot. Ketika seseorang atau badan hukum dinyatakan pilot, terdapat sejumlah konsekuensi hukum yang signifikan, baik bagi debitor maupun bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan debitor tersebut. Berikut adalah ringkasan lengkapnya. Akibat bagi debitor. Yang pertama, pengurusan dan pemberesan atas semua kekayaan debitor pilot berada di tangan kurator. Yang kedua, semua kekayaan debitor pilot berada dalam keadaan sita umum. Dan yang terakhir, semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pilot tidak lagi dapat dilaksanakan. Lalu akibat bagi pemegang hak tertentu. Hak eksekusi tetap berlaku. Pihak yang memiliki hak agunan seperti pemegang gadai, hak tanggungan, atau hipotek tetap dapat melakukan eksekusi terhadap aset yang dijaminkan seolah-olah tidak ada kepailitan. Yang kedua, wajib melaporkan kepada kurator. Meskipun memiliki hak eksekusi, pihak-pihak tersebut wajib melaporkan tindakan eksekusi kepada kurator. Hak istimewa, beberapa pemegang hak tertentu, seperti kreditor dengan hak istimewa memiliki prioritas dalam mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan harta pilot. Selanjutnya, berakhirnya kepailitan. Nah, berakhirnya kepailitan itu yang pertama itu jika adanya pengajuan rencana perdamaian dan pembahasannya. Nah, dalam pasal 144 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan debitur pilot berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua krediturnya. Nah, artinya perdamaian tersebut dapat ditawarkan oleh debitur setelah debitur dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga. Nah, menurut pasal 145 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU,
apabila debitur pilot hendak mengajukan penawaran perdamaian kepada para krediturnya, terlebih dahulu debitur pilot harus mengajukan rencana perdamaian. Nah, tentunya rencana perdamaian ini dan pembahasannya itu harus dalam artian sukses, barulah kepilotan dapat dikatakan berakhir. Kemudian berita acara rapat. Nah, dalam pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU, berita acara rapat harus mencantumkan hal-hal berikut. Nah, kayak isi perdamaian yang disepakati, kreditur yang hadir dan berhak memberikan suara yang dikeluarkan, semua kejadian dalam rapat. Nah, catatan mengenai semua hal yang terjadi selama rapat ya, termasuk pertanyaan, tanggapan, dan diskusi yang berlangsung lah. Menurut pasal 154 ayat 2 Undang-Undang PKPU, Undang-Undang Kepilotan dan PKPU, berita acara rapat ini ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera pengganti. Lalu kemudian berakhirnya kepilotan juga dapat dengan pengesahan dan penolakan rencana perdamaian oleh pengadilan niaga. Nah, menurut pasal 196 ayat 1 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU, hakim pengawas menetapkan hari sidang pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut. Pengadilan niaga yang dimaksud dapat mengesahkan tetapi juga dapat menolak rencana perdamaian tersebut yang tadi dibahas ya. Sementara itu dalam pasal 157 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU menentukan bahwa selama sidang kreditur dapat menyampaikan kepada hakim pengawas alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan rencana perdamaian tersebut. Lanjut, ada kasasi. Nah, dalam hal pengesahan perdamaian ditolak oleh pengadilan niaga, menurut pasal 160 ayat 1 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU, baik kreditur yang menyetujui rencana perdamaian maupun debitur pilot dalam waktu 8 hari setelah tanggal putusan pengadilan diucapkan dapat mengajukan kasasi. Selanjutnya, dalam pasal 160 ayat 2 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU menentukan bahwa dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan dalam waktu 8 hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan, dapat diajukan kasasi pula. Lanjut, berlakunya perdamaian yang telah disahkan. Nah, itu bisa menjadi berakhirnya daripada kepilotan. Jadi perdamaian yang disahkan sebagaimana menurut pasal 162 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU berlaku bagi semua kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan dengan tidak ada pengecualian baik yang telah mengajukan diri dalam kepilotan maupun tidak. Dalam hal perdamaian atau pengesahan ditolak, menurut pasal 163 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU, debitur pilot tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dan dalam kepilotan tersebut. Dengan kata lain, perdamaian yang ditawarkan bersifat final. Oke, dan yang terakhir itu ada pembebasan harta pilot atau insolvensi. Arti insolvensi ini dapat kita ditemukan dalam penjelasan pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU yang berbunyi, yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar ya. Nah, dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU tidak dicantumkan sebagai syarat agar debitur dapat dipilotkan adalah dialaminya keadaan insolvensi atau tidak dapat membayar tadi ya. Perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Kepilotan di debitur telah berada dalam keadaan insolvensi yang tadi tidak dapat membayar hanya apabila jumlah nilai kewajiban atau utangnya telah lebih daripada nilai asetnya atau harta kekayaannya. Nah, begitu. Kesimpulannya adalah dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dapat dinyatakan mengalami kepilotan adalah debitur yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. Tujuan utama kepilotan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepilotan
dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan haknya masing-masing. Karena kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditur untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitur pailit. Kepailitan merupakan perwujudan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 1131 dan 1932 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan untuk pembayaran atas utang-utangnya. Selanjutnya, pada pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa kekayaan debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi kreditur dan hasil penjualan atas kekayaan debitur tersebut dibagi kepada para kreditur menurut perbandingan tagihan mereka, kecuali di antara para kreditur terdapat alasan-alasan pendahuluan hak mendahului yang sah. Dengan demikian, kreditur harus bertindak secara bersama-sama, tidak dapat sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kepailitan disebut juga sebagai sitaan umum karena dengan diberikannya status pailit terhadap debitur, maka secara otomatis debitur tersebut akan kehilangan kekuasaan untuk mengelola dan menguasai seluruh hartanya, baik yang dimilikinya pada saat pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan, di mana harta tersebut akan digunakan untuk pelunasan utangnya kepada kreditur. Sekian dari kelompok 2, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Jika ada pertanyaan, silakan untuk ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.